Oh, itu nggak jauh-jauh, itu sebelah rumah kamu yang gituin. Oh, kita balas. Jadi istilahnya perang ini berdua. Tetangga perang. Perang mistis. Wow, tapi secara nggak langsung berarti sudah bersekutu dengan setan. Saya tahu, tapi saya nggak ikutan. Dan saya nggak menjamah barang-barang itu. Tapi kalau mama saya bilang jangan dilangkahin, saya nggak akan langkahin. Ya. Jadi ajaran ini berhenti di Mbak ya? Saya, iya. Karma baiknya buat Mbak Angel apa loh menghentikan ini? Atau dia malah, kalau Mbak Angel setelah berhenti ini dapat teror-teror gitu nggak? Aku nggak dapat teror apa-apa, cuma kok kayak tadi Kak Roy bilang kok hidup aku nggak ada untung-untungnya ya. Kacau balau. Iya, kayaknya aku nggak tahu siapa yang nggak suka sama dan siapa yang sirik itu nggak tahu. Apakah memang tetangga ini balas dendam, ataukah memang teman-teman, ataukah memang laki-laki yang sering aku tolak? Aku nggak tahu. Oke, baik. Saya akan menjawab satu persatu berdasarkan apa yang saya lihat. Jadi, saya melihat tetangganya sirik dengan membuang lepehan daun sirih itu memang benar. Tetapi saya melihat di sini aura kamu tidak ditutup sama siapapun di sini. Kalau ditutup, saya tidak melihat pesona kamu yang keluar di sini. Karena saya melihat pesona seorang perempuan yang bagus sekali di sini yang keluar 100 sampai 100 semuanya saya nilai. Dan juga saya merasakan kenapa apakah kamu merasa ya kamu tidak dapat jodoh karena ditutup? Iya. Oke. Bukan aura negatif atau gelap. Tapi saya melihat di sini karena setiap pria yang mau mendekati kamu perasaannya adalah wanita tidak benar. Itu yang dirasakan oleh setiap pria. Tetapi tidak ada kiriman black magic, tampangnya seperti nenek-nenek dan dibuat ditutup, tidak ada sama sekali. Tapi ada juga kecenderungan yang saya lihat di sini, kau belum move on dari mantan. Ya karena sakit hati. Sakit hati ya, benar saya akuin. Karena mantan saya cuma manfaatin saya semua. Mohon maaf ya, bukannya menggurui orang yang lebih di atas saya. Sedikit sih, baik. Pengalaman kamu masih lebih banyak dari saya. Terkadang kenapa kita ditemukan sama orang yang tidak baik, itu agar kita tidak berlaku seperti dia ketika kita ketemu dengan hubungan yang selanjutnya. Jadi kadang kan kita refleksi nih, wah dia nggak baik, berarti gue nggak boleh kayak dia nih nanti. Gitu. Nah yang kedua, kalau Mbak Angel merasa Mbak selalu sial, tipsnya adalah Mbak harus berpikir tentang, wah masih ada untungnya. Bersyukur. Contohnya, mungkin pernah ditipu laki-laki, misalkan ditipu 50 juta, di tabungan masih ada 100 juta. Masih ada untungnya, gue gak habis 150 juta. Contohnya lagi, oke, lo mungkin Mbak sekarang, mohon maaf, perawan tua. Tapi kalau lu lihat gue dong, gue kece masih. Masih ada untungnya. Gue masih cantik, kerutan gue gak ada, gue putih, gue kelihatan muda. Nah, jadi kalau ketika kita hidup ini merasa sial, kita harus berpikir, wah masih ada untungnya. Karena Tuhan tuh adil sama kita. Ya. Oke. Ya itu dia tadi sama terakhir, jangan minta tolong sama syaiton. Syaiton enggak. Ya, oke. Ini Anet, ya memang sih tantenya masalahnya complicated ya, masalah percintaan ya Net ya. Tapi semangatin dong tantenya biar cepet dapet jodoh. Apa yang mau disampaikan? Apa ya? Ya seperti yang kakak ngomongin tadi sih bener semua. Bener ya. Udah maklum Mbak masih di bawah 20. Ya. Ya. Oke, Roy, ada karma baik yang harus dilakukan agar jodoh datang, dan Roy melihat jodohnya nanti seperti apa dan di usia berapa? Ya, saya melihat kamu juga harus banyak melakukan perbuatan baik di sini ya. Di sini saya melihat kamu juga sudah cukup banyak melakukan kebaikan kok. Saya lihat kamu taat beribadah juga. Saya juga melihat dia juga suka berbagi donasi, makanan dan segala macam. Tetapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Move on dari mantan. Dan juga ketika kamu kesedihannya muncul, gak usah ungkit-ungkit masa lalu, karena udah berlalu. Dan saya ngeliat kamu, ketika kamu sudah melupakan itu, ada lagi nih Robi godaannya. Saya merasa
ada sosok-sosok muda berondong kemudian menghampiri Angel. Hah? Itu ada godaan seperti itu. Ke depannya memanfaatkan Mbak Angel. Dan jatuh ke lubang yang sama. Saya harapkan kamu tidak mengalami kejadian yang sama sehingga gak kacau bolak-balik. Iya. Itu yang saya maksud. Ya. Lebih. Mbak Angel sendiri, kalau dari hatinya sendiri mau menikah nggak sih? Kalau untuk sekarang itu bukan prioritas saya. Karena di umur yang sekarang saya bukannya sombong, tapi bijaksana. Karena sekarang saya sudah tahu pengalaman, saya sudah tahu, oh tipe laki-laki seperti ini seperti ini gitu. Jadi ya itu bukan prioritas dan yang deadline buat saya. Kalau Tuhan kasih jodoh itu bagus, tapi kalau tidak ya mungkin memang itu udah jalan saya. Ya. Tapi ya tidak apa. Jadi aku juga nggak terlalu maksa harus ini gitu. Tapi ada satu hal lagi nih Mbak Angel. Terkadang buat kita yang orang berpengalaman nih, memang boleh pengalaman mengajari kita. Betul. Tapi pengalaman gak boleh menggurui kita. Iya, itu takutnya sih. Karena ketika pengalaman menggurui kita, wah kita standarnya tinggi banget. Semua orang jadi mental. Ada yang mau dekat kita mental-mental. Karena kita merasa, gue udah digurui nih sama pengalaman. Cukup mengajarkan, tidak menggurui. Karena kamu bukan orang yang harus atau kita tidak boleh didikte oleh pengalaman. Betul. Tapi kita mengambil inti dari pengalaman. Saya tahu saya lebih muda dari kamu, mohon maaf ya Mbak. Cuman biar jodohnya kebuka kan. Kalau tipe laki-laki sukanya kayak apa? Mungkin silakan. Siapa tahu Roy bisa bantu. Ini koneknya Roy banyak loh koneksinya. Aku nggak butuh spesifik, yang penting dia seiman dan dia percaya Tuhan. Karena aku orang yang taat beribadah, jadi aku pengen dia juga sama kayak. Jadi kalau misalnya kitanya taat beribadah tapi dianya mental-mental kan susah ya. Kayaknya kamu ketemu jodoh di gereja sih. Kalau menurut saya. Roy? Iya, saya lihat itu. Ya. Oh iya, itu yang soal bisa lihat-lihat hantu itu gimana ya? Kenapa saya terus ngeliatin mereka? Mbak pengen ditutup? Nggak ditutup juga, cuma kayaknya ngeganggu aja karena setiap ngelihat kan nggak enak ya pandangannya. Kayak ini masih bekas-bekas orang tua deh Mbak. Roy, silakan. Ya, saya melihat juga di sini kalau kamu ketika udah mulai muncul, kamu kan saya melihat hobinya suka dengan dunia yang ramai gitu kan. Ketika udah mulai muncul, kamu menghubungi teman-teman kamu dan seperti itu. Ngobrol, banyakin obrolan, dengerin musik, dengerin YouTube lah segala macam seperti itu. Kan kamu sukanya dunia malam. Ya, habis ngapain lagi ya? Kalau memang main malamnya masih di tempat clubbing. Oh, enggak. Saya nggak suka clubbing. Oh, sukanya apa? Baca komik, webtoon. Tapi kalau malam-malam sering keluar juga? Oh, enggak. Justru enggak. Clubbing itu waktu umur saya 20 lah. Clubbing itu juga cuma dengerin musik doang. Nggak kayak teman-teman yang sambil ngapain-ngapain kan. Ya. Ya, seperti saya tadi bilang, karena saya percaya kalau begitu saya nyentuh sesuatu yang bukan saya, itu pasti saya akan makin disusupi. Karena lingkungan saya sudah banyak roh-roh yang berkeliaran yang seperti itu. Roh-roh yang kayak, apa ya, spirit-spirit yang bikin saya sedih, spirit-spirit yang bikin saya pengen belok ke sana, belok ke sini, pengen jadi cewek nggak bener. Karena banyak banget yang nawarin saya. Siapa sih zaman sekarang yang nggak pengen, yang nggak pengen populer, yang nggak pengen hidup enak, ya kan? Dan itu banyak banget yang nawarin. Jadi ya kalau saya kasih batasan, kalau enggak ya enggak. Karena kalau saya cuma sedikit, secuil, lama-lama pasti. Mbak Angel, kegiatan spiritual ini masih dilangsungkan atau dilakukan oleh keluarga nggak sih? Lambat laun udah enggak. Pernahkah nanya sama orang tua atau siapapun, apakah memang ada sengaja yang nempelin saya atau apa gitu? Iya, ditanya. Katanya ada. Tapi saya nggak tahu siapa. Bukan karena dari keluarga? Nggak ngerti juga. Saya nggak berasa kalau saya ada yang diikutin atau yang ditempelin. Saya nggak berasa. Karena kan saya bisa ngerasain itu. Bahkan kalau dia ada di situ juga saya bisa tahu. Saya bisa lihat.
Bahkan kalau di ruangan ini dari tadi saya masuk saya udah gelisah. Begitu saya injekin kaki saya udah gelisah. Tapi saya nggak bisa lihat di mana karena di sini terlalu banyak orang. Saya nggak bisa lihat di mana karena dia yang satu yang bikin saya bisa ngenalin dia adalah mukanya pasti ngeblur dan aneh. Oke, Mbak Angel terakhir aja nih biar nanti insya Allah ya jodohnya cepat datang. Saya Amin. rasa mungkin Mbak Angel sekarang Tuhan sedang memberikan tes nih dari hubungan-hubungan yang sebelumnya sudah mengambil belum saripati dari semuanya. Mungkin kamu sering dikecewakan, berarti kamu harus menjadi orang yang tidak seperti mereka. Dan yakini nanti ketika punya hubungan yang baru akan ketemu dengan orang yang kompilasi keburukan tadi sudah nggak di dia lagi. Iya. Jadi orang yang paling sempurna di mata kamu dan di mata Tuhan buat kamu. Asal kamu bertanya tentang kesempurnaan itu bukan sama laki-laki atau diri kamu, tapi sama yang di atas. Iya, betul. Ya? Betul. Mbak Angel, makasih banyak Sama-sama. buat ceritanya. Semoga Iya. bisa sedikit membuka membuka apa ya Roy di sini, Roy? Membuka pikiran dia untuk Ya. Tapi seks appeal-nya juga usah ditutup ya. nggak usah. Ya, tapi itu memang bisa jadi bumerang sih buat Mbak Angel. Hati-hati dengan laki-laki. Oke. Oke. Terima kasih banyak Mbak Angel. Makasih, Selamat malam. makasih Sampai jumpa. semuanya. Ya.